kabar pemirsa? Anda menyaksikan program Happy Parenting. Sebagaimana kita ketahui, menjadi orang tua tidak mudah. Menjadi orang tua merupakan the hardest job you will ever love. Happy Parenting mencoba menyajikan beragam informasi dan tips parenting untuk para orang tua dan calon orang tua. Bersama saya Novita Tandri. Inilah Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Para orang tua semakin menyadari pentingnya pendidikan bagi anak. Hal ini berkat kesadaran dan pemahaman orang tua terhadap manfaat pendidikan bagi masa depan anak. Pendidikan merupakan investasi terbesar untuk kemajuan masa depan anak khususnya dan masa depan bangsa Indonesia pada umumnya. Tidak jarang para orang tua mengurangi anggaran kebutuhannya sendiri untuk membiayai pendidikan putra-putrinya. Kebutuhan sekunder dan primer mereka kesampingkan asal anak dapat meneruskan pendidikan. Hal ini tak terkecuali pada keluarga menengah ke bawah. Ada semacam pepatah kuno yang mereka pakai, tak ada kayu jenjang di keping. Artinya apapun akan diusahakan asal anak bisa bersekolah. Hari ini Happy Parenting hadir menemani saya, profesor yang cantik, terima kasih, yang harusnya dipanggil Mbak. Profesor Insinyur Tian Belawati, MED, berarti Master of Education ya, dan PhD. Panjang sekali. Kita cutin ya, kita potong jadi Profesor Tian Belawati, PhD. Ya, betul. Apa kabar Prof Tian? Baik, terima kasih Mbak Novita. Terima kasih sudah bisa hadir di Happy Parenting. Terima kasih sudah mengundang Apa kabar dengan keluarga? Alhamdulillah semua baik. Cucu? Baru sehat, alhamdulillah. Usia 4 tahun ya? Gimana? Kita bicara tentang cucu dulu nih sebelum masuk nanti dengan keluarga yang lain. Boleh. 4 tahun namanya siapa nih panggilannya? Quentin Arkananta Peter. Wow, ada Quentin. Quentin panggilannya? Quentin. Dipanggilnya Kakak Q. Kakak Q, panggilnya Kakak Q. Usianya 4 tahun. Usianya 4 tahun. Punya anak dulu, Praven, terus sekarang punya cucu. Beda nggak sih? Si baby Q ini, baby Q, walaupun sudah 4 tahun. Mungkin kata orang, katanya kalau sama cucu lebih sayang. Tapi saya pikir mungkin bukan lebih sayang ya. Tetapi kalau kita sama anak kecil kan affection kita itu tertumpahkan ya. Iya. Nah waktu anak kecil saya rasa mungkin kita juga demikian. Maksudnya pada saat anak kita kecil ya. Anak sendiri nih ya. Kalau waktu anak sendiri, Raven saya rasa juga mungkin seperti itu ya perilaku kita kepada dia. Tetapi itu kan sudah puluhan tahun yang lalu. Nah sekarang datang lagi ada anak kecil hidup dalam kehidupan kita. Jadi seperti zaman dulu lagi gitu. Tapi katanya menjadi parents, menjadi orang tua dan menjadi grandparents, menjadi nenek itu berbeda. Katanya kalau jadi nenek lebih dimanja, lebih banyak aturan yang dulu kita terapkan kepada anak, disiplin, tegas. Pokoknya aturannya tuh banyak sekali. Tapi kalau sama cucu lewat semua, hilang semua tuh disiplin. Apapun boleh katanya kalau ketemu nenek. Ya saya berusaha tidak begitu ya, dalam arti kan saya kalau misalnya mau membolehkan atau tidak bolehkan saya cek dulu sama ibunya, sama ayahnya kan. Oh gitu. Jadi kalau dia minta apa saya cek dulu, tanya dulu sama mommy boleh nggak gitu kan, atau saya yang nanya atau saya tanya susternya gitu. Kalau mami Popi sama papi Raven nggak setuju, berarti neneknya juga harus ngikutin. Berusaha ngikutin, ya, berusaha ngikutin. Jadi tidak ada kata pemanjaan ini buat berusaha cucu. Tidak, tapi kalau tidak sadar nggak tahu ya, namanya juga manusia. Cuma berusaha. Jadi kalaupun saya misalnya mau membujuk anak saya atau mominya untuk membolehkan, saya nanti bujuk dulu orang tuanya gitu. Berusahalah. Tema kita hari ini kita bicara tokoh perempuan peduli pendidikan. Sebagai seorang rektor,
universitas terbuka. Sebelum masuk ke sana, kita di acara Happy Parenting. Saya kepengen korek-korek nih, happy grandparenting nih. Prof Tian. Very happy. Very happy. Yeah. Bagaimana cara menikmati grandparenting? Karena terkadang banyak sekali hal-hal yang tidak sejalan antara orang tua dan para kakek nenek ini dalam menerapkan disiplin. Contohnya mungkin salah mungkin satu. sekarang saya belum pada tahap itu ya, karena cucu saya kan masih 4 tahun. Baik. Jadi memang belum terlalu banyak disiplin yang harus kita terapkan kepada cucu saya itu, kecuali bahwa misalnya harus gosok gigi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi belum terlalu banyak aturan lah yang harus kita terapkan. So far sih kami bisa saling mengisi, artinya saya bisa memberikan input, tapi at the end kan itu their decision ya. Keputusan dari orang tua. Iya, jadi paling-paling saya cuma bilang sekolah di mana, terus kita browse sama-sama, terus ini gini. Atau dalam menentukan sekolah buat ya, atau even untuk ulang baby tahun queen. misalnya kan, mau dirayain di mana, gini-gini, terus kita juga komen, dia juga nanya, ya gitu deh pokoknya ya. Tapi terakhirnya ya yang memutuskan dan menentukan ya mereka. Tapi yang paling kelihatan biasanya masalah katanya makan, misalnya nggak boleh makan es krim atau nggak boleh makan makanan yang bisa bikin batuk, pilek. Tapi kalau sama nenek biasanya katanya dengan diem-diem itu dikasih. Nanyanya Terjadi mesti juga sama, ya? nanyanya mesti sama orang lain ya. Tapi kalau saya berusaha tidak begitu. Wow. Tapi saya tidak tahu ya nanti pandangannya susternya, anak saya atau menantu saya apakah juga begitu. Oh ya, luar biasa ya. Well, Jadi trying my best. Menerapkan hal yang sama dan terus berusaha untuk kompak dengan mantu. Ya, berusaha supaya anaknya nggak bingung kan. Oke, baik. Ada hal-hal menarik nggak dari pola pengasuhan dulu anak sendiri dengan sekarang jadi grandparenting? Ya, saya kira sebetulnya kan kita sekarang, saya sudah melalui masa yang panjang dalam membesarkan anak begitu ya. Sehingga banyak hal yang dulu saya lakukan yang sekarang saya pikir if I have known this I would never do that gitu kan. Do the same thing gitu Yeah, kan. Tetapi kan it's already the past gitu for us ya. Jadi kadang-kadang ada dorongan, keinginan supaya anak kita tidak melakukan kesalahan yang sama gitu kepada anaknya. Tapi kan tidak selalu bisa gitu ya. Jadi ya itulah tarik ulur dalam hati sendiri, mana yang kita suggest-kan, mana yang kita tahan dalam hati gitu ya. Berbeda nggak sih Prof Tian kalau dibandingkan pendidikan zaman dulu dengan sekarang? Dulu kan teknologi tidak secanggih sekarang, lalu juga begitu banyak pengaruh dari luar yang ikut menentukan dalam kita membesarkan anak-anak. Teknologi nggak canggih deh, bandingkan sekarang mungkin si Quentin bisa sangat-sangat fasih dengan memainkan gadget. Ada yang perubahan yang paling bisa dia itu nggak kita kasih gadget. Oh ya. Jadi dulu awalnya memang kan kita kasih iPad dan sebagainya, sehingga waktu dia umur masih di bawah 1 tahun tuh udah pinter sekali gitu ya. Terus kenapa tiba-tiba berubah? Ada yang teman saya mengirimin saya artikel tentang hasil penelitian dilakukan oleh Stanford dan Harvard yang menyatakan bahwa touchscreen gadgets itu sesungguhnya tidak baik untuk diberikan kepada anak di bawah umur 3 tahun. Karena itu nanti bisa mengurangi kemampuan dia mendevelop skills di otaknya itu untuk systematic procedure, systematic way of thinking. Dan itu katanya dampaknya baru akan ketahuan nanti 15-20 tahun yang akan datang. Nah, jadi artikel itu kemudian saya share dengan anak saya, dengan menantu saya, dengan susternya, cucu saya. Saya bilang, kayaknya kita mesti hati-hati. Nah, sejak itu terus kita sepakat. Itu usia 1 tahun? Di bawah 1 tahun masih waktu itu. Nah, sejak itu terus kami sepakat kita tarik ya iPad-nya. Terus kita tidak... Quentin teriak-teriak, nangis nggak? Enggak ya, belum ya waktu itu kan masih di bawah setahun ya. Tapi ya sejak itu akhirnya jadi dia tidak kita berikan gadget sendiri. Paling-paling kalau lagi misalnya makan di restoran dia agak sedikit cranky, kita kasih lewat HP kita nonton YouTube supaya dia diam. Ya paling kadang-kadang aja gitu. Tapi hampir sampai sekarang bahkan sudah 4 tahun kita belum kasih lagi. Oh, jadi mulai dari yang tadi menginjak 1 tahun sampai sekarang 3 tahun nggak ada? Nggak ada. Kelihatan perubahan nggak? Apa yang paling kelihatan dia perubahannya? Sekarang, ya, dia tidak jadi, memegang gadget. Jadi dia sekarang sangat enjoy, dia sangat enjoy dengan Lego. Dengan kereta-keretaan, dengan mobil-mobilan. Sekarang dia senang sekali crafting. Dalam arti gambar dia gunting-gunting, dia tempel-tempel. Lagi senang sekali itu tuh sekarang. Jadi rumah saya udah kayak
TK karena dinding semua ditempelin hasil karya dia. Oke. My workshop, everywhere is my workshop. Oh begitu kata Quentin. Yeah, my house is your bedroom. Menarik sekali. Lalu dari pengalihan, mulai dari gadget itu ditinggalkan, diganti dengan aktivitas apa aja nih, Prof. Tian? Ya ke itu, Quentin? kita lihat ketika dia sedang tertarik dengan mobil-mobilan, ya main mobil-mobilan. Terus dia pindah lagi senang dengan Thomas, ya kita bikin track, kemudian ya main-main dengan kereta. Jadi memang ada waktu khusus. Neneknya dengan Ya, kalau pulang kantor, sama cucu dia. Quentin. Oh ya, wow menarik sekali. Saya nanti di segmen berikutnya akan membahas tentang Quo Vadis, pendidikan Indonesia. Kita akan tanya kemana sih mau dibawa pendidikan Indonesia saat ini. Nah sebagai rektor Universitas Terbuka, saya yakin Ibu punya jalan kemana akan dibawa pendidikan kita. Baik, pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Itu berarti setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Pendidikan secara umum punya arti suatu proses kehidupan dan mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan sehingga menjadi orang yang terdidik. Ini sangat penting. Tetaplah bersama kami pemirsa, kami akan segera kembali selepas jeda berikut ini.